Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Fitriawan, mahasiswa Teknik Informatika Institut Teknologi Budi Utomo. Kali ini saya akan membahas hubungan etika profesi dengan revolusi industri 4.0. Oke, langsung saja guys. Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk dapat atau bisa memberikan suatu pelayanan profesional terhadap masyarakat itu dengan penuh ketertiban, serta juga keahlian, yakni sebagai pelayanan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Secara umum, pengertian etika profesi ini merupakan suatu sikap etis yang dimiliki seseorang profesional, yakni sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengemban tugasnya, dan juga menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus atau profesi di dalam kehidupan manusia. Pembicaraan yang mengaitkan etika dengan era industri 4.0 hanya dimungkinkan saat dampak dari kemampuan manusia dalam bidang ekonomi meningkat pesat. Sejarah mencatat lompatan produksi terjadi pada 3 kali tahapan revolusi industri. Revolusi industri yang terjadi sepanjang sejarah manusia dibagi menjadi 4 generasi. Generasi pertama atau Industrial Revolution 1.0 dimulai saat James Watt menemukan mesin uap pada abad ke-18 di Inggris. Revolusi industri generasi kedua atau Industrial Revolution 2.0 ditandai dengan ditemukannya pembangkit listrik serta motor pembakaran atau combustion chamber. Penemuan ini mendorong kemunculan kendaraan bermotor, telepon, pesawat terbang, dan lainnya, yang secara signifikan mengubah wajah dunia serta membentuk aktivitas kehidupan manusia yang lebih modern. Pada era inilah, model manajemen produksi lain mulai diterapkan yang memicu produktivitas luar biasa. Revolusi industri generasi ketiga atau Industrial Revolution 3.0 dimulai tahun 1969. Ditandai dengan kemunculan era teknologi digital dan internet. Informasi menjadi hal yang vital pada era ini, serta menentukan berbagai perubahan di dunia. Lalu, bagaimana dengan era industri 4.0? Revolusi industri 4.0 bukan lagi akan, namun tengah berlangsung secara deras dalam kehidupan kita sehari-hari. Internet of dan for everything benar-benar nyata. Dunia bukan lagi global dan flat. Dunia selayaknya satu halaman kertas. Seluruh informasi berada dalam sebuah laman internet. Siapapun bisa mengakses. Jarak dunia semakin pendek, dengan biaya yang cenderung turun. Kecepatan proses produksi seiring dengan adanya aplikasi desain dan printout 3D meningkat, kualitas dan kuantitasnya luar biasa. Sementara itu, pasar berubah sangat cepat sejak proses belajar sama manusia lewat jejaring media yang sangat gencar. Generasi milenial bukan hanya menjadi kekuatan baru dalam produksi, tapi juga menjadi penentu permintaan pasar. Di tempat di mana istilah industri 4.0 dicetuskan di Jerman, Schwab tahun 2017 dan koleganya yang awalnya diminta oleh pemerintah Jerman untuk menerapkan Internet for dan of everything, big data, cloud, artificial intelligence, robotik, nanoteknologi, dan penggunaan 3D dalam desain untuk meningkatkan industrialisasi di Jerman. Menyadari dampak besar aplikasi teknologi ini dalam perkembangan industri dunia, maka topik revolusi industri 4.0 dibawa dalam World Economic Forum tahun 2016. Adanya revolusi industri 4.0 sudah membentuk ekosistem baru bagi dunia. Sekali lagi, dunia sudah nyata-nyata berubah. Mau tidak mau, suka tidak suka, era baru ini akan semakin intensif dan ekstensif masuk dalam kehidupan kita. Lalu, mengapa perbincangan soal etika dihadirkan? Pertanyaan etis diperlukan karena teknologi pada hakikatnya hanyalah alat untuk manusia. Sayangnya, tidak semua manusia mendapatkan keuntungan dari kehadiran teknologi. Revolusi industri 1.0 dan 2.0 menjadi ibu kandung bagi lahir revolusi sosialisme. Lazimnya, setiap perkembangan sejarah selalu membawa korban. Siapa dan apa yang akan menjadi korban? Mungkinkah revolusi industri 4.0 ini membawa kesejahteraan manusia secara berkelanjutan?
Pertumbuhan produksi dan distribusi ekonomi yang hanya menguntungkan sekelompok orang akan melahirkan ketimpangan sosial. Inilah yang disebut Dalai Lama sebagai sebuah kejahatan moral seperti dikemukakan oleh Goleman tahun 2006. Sejak tahun 2000-an, suara-suara yang mempertanyakan pentingnya keseimbangan sosial di antara kaya dan miskin, utara dan selatan, serta negara maju berkembang dan miskin bahkan sudah menjadi gerakan dunia. Puncaknya, tahun 2015 saat MDGs diganti dengan SDGs atau Sustainable Development Goals. Semangat SDGs syarat dengan pesan etis, yakni tercapainya pembangunan yang berkelanjutan lewat keseimbangan sosial, ekonomi, dan ekologi. Pembangunan yang hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tapi melahirkan kerusakan alam dan ketimpangan sosial kelak justru tidak menjamin kelangsungan pembangunan itu sendiri. Albert Einstein berkata, usaha manusia yang paling penting adalah perjuangan untuk moralitas dalam tindakan kita, keseimbangan batin kita, dan bahkan keberadaan kita bergantung padanya. Hanya moralitas dalam tindakan kita yang dapat memberikan keindahan dan martabat untuk hidup.